Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musfikul Anam, NIM T2018 12991 dari Prodi PAI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat RPP. Nah, sebelum saya melangkah ke cara-caranya, saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan RPP, pembelajaran RPP. Nah, dari RPP ini sendiri merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Nah, RPP ini dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Nah, langkah-langkahnya dalam penyusunan RPP itu dimulai dari mencantumkan identitas RPP, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. Nah, dari setiap komponen mempunyai arah pengembangan masing-masing. Namun, semua merupakan suatu kesatuan. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan langsung menuju ke cara pembuatan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan barusan, dari langkah-langkah menyusun RPP yaitu yang pertama, satuan pendidikan dari SMA 2 Tanggul, mata pelajaran Sejarah Peradaban Islam, kelas atau semester kelas 12 semester genap. Materi pokoknya faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Alokasi waktu 2 kali 1 JP atau 2 jam pelajaran 1 kali pertemuan. Tahun ajaran 2020-2021. Seperti itu. Jadi kita nggak asal membuat RPP, jadi kita sesuaikan dengan langkah-langkah penyusunan RPP juga. Nah, selanjutnya KI 1 dan KI 2 ini merupakan ranah dari afektif, yaitu sikap. Dan juga KI 3 ini merupakan ranah dari kognitif, yaitu pengetahuan. Dan juga selanjutnya KI 4 ini merupakan psikomotorik, yaitu keterampilan. Nah, dari KI ini maupun KD itu sudah ditentukan dari Kemendikbud. Seperti itu. Jadi harus sesuai. Selanjutnya, nah, kita menentukan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, di sini kita harus melihat dari silabus yang sudah cocok dari kelas kita atau sekolah kita. Nah, kita nggak asal membuat RPP karena ini akan berpengaruh pada proses pembelajaran siswa. Nah, dalam pembuatan kompetensi dasar ini juga melihat dari kata kerja operasional gitu, agar cocok dengan proses pembelajaran siswa. Seperti halnya yang sudah saya kerjakan ini, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi. Seperti 1.10 meyakini bahwa kemajuan peradaban Islam di dunia sebagai bukti Islam adalah rahmatan lil alamin. Seperti itu. Selanjutnya indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini kita menuliskan 1.10 atau
1.10.1. Nah, ini juga berpengaruh dengan pencapaian kompetensi siswa dengan memahami bahwa kemajuan peradaban Islam di dunia menampilkan sebagai bukti Islam adalah rahmatan lil alamin dan seterusnya seperti itu. Harus sesuai. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Nah, dari pertemuan pertama saya mengambil melalui metode diskusi dengan teknik jigsaw. Siswa dapat memahami bahwa kemajuan peradaban Islam di dunia menampilkan sebagai bukti Islam adalah rahmatan lil alamin. Selanjutnya 1.10.2 mengingat bahwa kemajuan peradaban Islam di dunia menggarisbawahi sebagai bukti Islam menyatakan adalah rahmatan lil alamin. Selanjutnya 2.10.1 membangun dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dengan menunjukkan rahmatan lil alamin sebagai pemicu kemajuan peradaban Islam pada masa mendatang. Dan juga dari pertemuan dan ketiga ini juga seperti itu. Nah, jadi dari indikator pencapaian kompetensi kita ditulis dalam tujuan pembelajaran juga. Di sini kita harus sesuaikan. Karena kalau tidak sesuai, ini akan berpengaruh pada ketidakaktifan dalam proses pembelajaran siswa. Seperti itu. Selanjutnya materi pembelajaran. Nah, dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga itu siswa sudah bisa menjelaskan perkembangan Islam di Indonesia. B. Mengidentifikasi peristiwa-peristiwa penting dan tokoh-tokoh yang berprestasi dalam perkembangan Islam di Indonesia. Mengambil ibrah dari peristiwa membangun Islam di Indonesia. Pertemuan ketiga juga seperti itu. Jadi harus sesuai materi pembelajarannya dengan kelas 12 semester genap ini. Selanjutnya, metode pembelajaran induktif. Nah, mengapa saya menggunakan pendekatan induktif? Karena pendekatan ini bermula dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu fakta, prinsip, atau aturan. Pembelajaran diawali dengan memberikan contoh-contoh, kemudian sampai kepada generalisasinya. Dengan kata lain, pengajaran berawal dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu kesimpulan prinsip atau aturan yang spesifik. Seperti itu. Nah, ciri-cirinya ada 5 di sini. Dimulai dengan melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang bersifat khusus, kemudian siswa dibimbing guru untuk dapat menyimpulkan generalisasinya, prinsip hukum yang mengatur hal-hal khusus tersebut, dan seterusnya seperti itu. Nah, selanjutnya metode diskusi. Karena metode diskusi ini merupakan hal penting yang terdapat dalam kelas tersebut dan juga berpengaruh dalam proses pembelajarannya dan juga cara berpikirnya juga. Nah, metode diskusi ini merupakan pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Nah, metode ini juga bisa dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok. Dengan metode pembelajaran seperti ini dapat memberikan pemahaman pada anak didik bahwa setiap permasalahan pasti ada penyelesaiannya dan juga siswa mampu berpikir kritis. Nah, selanjutnya teknik jigsaw. Nah, teknik jigsaw ini memfokuskan siswa pada grab belajar bersama untuk berkolaborasi menyelesaikan masalah dalam wadah grab kecil. Pembelajaran ini dirancang untuk menciptakan rasa tanggung jawab siswa pada mata pelajaran yang ditugaskannya. Selanjutnya, metode discovery. Metode ini yang dilakukan dengan cara mengembangkan cara belajar siswa menjadi lebih aktif, mandiri, dan pemahaman yang lebih baik. Siswa mencari jawaban atas pertanyaannya sendiri sehingga dapat diingat lebih baik. Selanjutnya, metode inquiry. Metode ini
mampu membangun siswa untuk menyadari apa yang dia dapatkan selama belajar. Guru tetap memiliki peranan penting dalam metode ini, yaitu dengan membuat desain pengalaman belajar. Inquiry ini memiliki arti memahami apa yang telah dilalui, juga melibatkan intelektual dan menuntut siswa memahami apa yang mereka pelajari sebagai sesuatu yang berharga. Nah, hal ini dalam metode pembelajaran sangat penting dilakukan dengan teknik-teknik tersebut, karena dengan teknik-teknik ini siswa itu dapat berkembang dan membangun jiwa-jiwa kesemangatan dalam belajar, dan juga akan memiliki suatu perubahan yang akan dimilikinya, seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan pedoman buku yang sudah ada yang ditentukan oleh Kemendikbud, seperti itu. Selanjutnya, media pembelajaran. Nah, dalam media ini saya menggunakan media visual dengan menampilkan kemajuan peradaban Islam di dunia sebagai bukti Islam yang rahmatan lil alamin. Selanjutnya, media audio visual untuk memberikan kejelasan tentang kemajuan peradaban Islam di dunia yang menggarisbawahi sebagai bukti Islam yang rahmatan lil alamin. Yang ketiga, media visual. Nah, tentang membangun dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Selanjutnya juga audio visual, gerak tentang pengimplementasian terhadap nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Yang kelima, media visual juga tentang menciptakan rasa cinta terhadap agama dan nilai-nilai keislaman. Yang keenam, media visual lagi media visual diam tentang faktor-faktor kemajuan peradaban Islam. Nah, yang ketujuh, media audio visual tentang faktor yang menjadi kemajuan peradaban Islam di dunia. Yang kedelapan, media visual tentang semua faktor yang menjadi penentu yang menghasilkan kemajuan peradaban Islam di dunia. 9. Media visual tentang yang membuktikan bahwa kemajuan peradaban Islam di dunia. Nah, dalam beberapa media yang ada di atas itu merupakan sebagai alat perantara untuk membantu proses pembelajaran dan membantu dalam memahami makna. Nah, jadi siswa itu tidak merasa seperti kebingungan gitu. Jadi intinya siswa itu mendapat bantuan atau seperti media tersebut. Nah, dari media visual ini merupakan juga sebagai alat peraga yang dipakai guru dalam proses belajar mengajar sehingga dapat dinikmati oleh siswa melalui penglihatan atau panca indera mata. Nah, seperti itu. Selanjutnya, sumber belajar. Nah, saya mengambil dari sumber belajar ini dari mata pelajaran sejarah pada peradaban Islam. Yang pertama, sinopsis dalam pembelajaran sejarah. Yang kedua, sejarah peradaban Islam. Yang ketiga, sejarah kebudayaan Islam. Dan yang keempat, faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Jadi harus disesuaikan dengan mata pelajaran yang terdapat dalam sumber belajar yang akan digunakan, seperti itu. Selanjutnya, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, pembelajaran di sini langkah-langkahnya ada dua, pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh atau daring, bisa disebut dengan daring. Nah, di sini ada kegiatan, deskripsi kegiatan, alokasi waktu. Nah, yang pertama saya menentukan pendahuluan. Nah, isi dari deskripsi kegiatan ini, yang pertama diucapkan salam awal pembukaan dalam kegiatan pembelajaran membaca doa sebelum memulai kegiatan belajar. Yang kedua, evaluasi atau mengulas kembali hasil kegiatan belajar.
Yang ketiga, indoktrinasi, pembelajaran di bab tahap selanjutnya, penjelasan materi dari sub materi yang disampaikan dan memberikan inspirasi yang bersifat motivasi yang mampu memantik semangat belajar siswanya. Nah, saya memberikan alokasi waktunya itu sekitar 20-30 menit. Seperti itu. Selanjutnya, inti. Nah, inti di sini ada mengamati, menanya, mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau mengolah, dan mengomunikasikan. Nah, di sini dari inti tersebut yang pertama mengamati. Dari mengamati ini sendiri berisi proses pembelajaran yang diamati, proses pembelajaran yang responsif, proses pembelajaran yang dialektika. Nah, itu yang perlu diamati. Saya memberikan alokasi waktu itu 60 menit, sekitar 1 jaman seperti itu. Selanjutnya menanya. Yang pertama, mereview materi yang didapat. Yang kedua, berdialog secara individu. Nah, itu hal penting yang harus dilakukan oleh seorang guru, karena sebuah evaluasi itu penting untuk mengingatkan daya pikir siswa tersebut. Nah, seberapa jauh siswa itu tersebut menguasai materi yang sudah dijelaskan atau dilakukan kepada siswa tersebut. Nah, saya memberikan alokasi waktu 30 menit. Mengeksplorasi, mengumpulkan informasi. Nah, yang pertama, mampu menyampaikan ide gagasan secara individu, mampu menggambarkan apa yang ada di dalam pikirannya, mampu mewujudkan dalam segi praktek dari materi yang didapat. Seperti itu. Nah, saya memberikan alokasi waktu 120 menit. Nah, selanjutnya mengasosiasi atau mengolah informasi yang berisi mampu bersinergitas dengan siswa-siswi, mampu menciptakan hubungan kedekatan dengan emosional siswa-siswi. Nah, saya memberikan alokasi waktu 60 menit. Selanjutnya mengomunikasikan. Yang pertama, mampu menyampaikan informasi terkait pembelajaran. 2. Mampu mentransformasikan pengetahuan. Saya memberikan alokasi waktu 60 menit. Nah, selanjutnya penutup. Nah, dari penutup ini saya memberikan kesimpulan dalam kegiatan belajar mengajar, memberikan motivasi dan berdoa serta salam penutup. Saya memberikan alokasi waktu 15-20 menit. Nah, seperti itu. Selanjutnya, pembelajaran jarak jauh atau daring. Nah, dari pembelajaran jarak jauh ini, saya memilih pendahuluan dan deskripsi kegiatan yang berisi menyampaikan informasi interaktif terkait dalam belajar mengajar melalui via e-learning. Yang kedua, pembukaan absensi terhadap siswa. Nah, yang ketiga, indoktrinasi, pembelajaran di bab tahap selanjutnya, penjelasan materi dari sub materi yang disampaikan dan memberikan inspirasi yang bersifat motivasi yang mampu memantik semangat belajar siswanya. Seperti itu. Nah, juga disesuaikan dengan keadaan. Nah, saya memberikan alokasi waktu sekitar 30 menitan. Nah, selanjutnya inti dari kegiatan. Nah, yang pertama, mengamati, yang berisi kefokusan terhadap proses belajar mengajar. Kedua, keaktifan dalam proses pembelajaran berlangsung. Ketiga, meninjau etika siswa dalam proses pembelajaran berlangsung. Nah, saya memberikan alokasi waktu 30-40 menit. Nah, selanjutnya menanya, mereview materi yang didapat. 2. Berdialog secara individu. Nah, itu hal penting juga di dalam pembelajaran jarak jauh, karena dalam pembelajaran jarak jauh ini mungkin kendalanya
lumayan sangat menyusahkan begitu. Kita sebagai guru harus bisa mereview juga dan juga berdialog siswanya secara individu agar apa yang sudah dijelaskan oleh sang guru itu dapat bisa berkembang oleh siswa tersebut. Nah, saya memberikan alokasi waktu 60 menit. Nah, selanjutnya mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi. Yang pertama, mampu menyampaikan ide gagasannya secara individu. Yang kedua, mampu menggambarkan apa yang ada di dalam pikirannya. Yang ketiga, mampu memberikan informasi seputar realita di lingkungannya berdasarkan materi yang didapat. Nah, saya memberikan alokasi waktu 60 menit. Nah, selanjutnya mengasosiasi atau mengolah informasi. Yang pertama, mampu bekerja sama dalam ruang diskusi via online secara intens. Ini juga hal yang perlu dilakukan dan juga penting sekali. Nah, saya memberikan alokasi waktu 60 menit. Dan selanjutnya mengomunikasikan. Yang pertama, mampu menyampaikan informasi terkait pembelajaran. Yang kedua, mampu mentransformasikan pengetahuan. Nah, saya memberikan alokasi waktu 60 menit. Nah, dan juga penutup. Nah, di sini penutup berisi memberikan kesimpulan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, memberikan motivasi. Yang ketiga, berdoa dan salam penutup. Itu yang patut dan perlu untuk dilakukan oleh seorang guru. Nah, saya mengalokasikan waktu 30 menit. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya dari penjelasan tentang sejarah peradaban Islam itu sendiri merupakan penyampaian terkait perjalanan Islam itu dimulai dan juga berbicara tentang masa kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai sosok seorang nabi yang mengajarkan nilai-nilai keislaman dan tidak terlepas bagaimana situasi kebiasaan masa jahiliyah masyarakat Mekah. Terus peristiwa gajah yang menjadi momentum masa kelahiran Nabi Muhammad SAW, alasan dan arti nama Muhammad yang diberikan oleh kakeknya Abu Muthalib yang tentunya orang yang banyak akan memuliakan dan memuji Nabi Muhammad SAW. Nah, dan masa kanak-kanaknya Nabi Muhammad hingga memasuki masa remaja, beliau memunculkan peristiwa tentang cara dagangnya Nabi Muhammad. Nah, dan dimulainya kerasulan Nabi Muhammad menjelang usia yang ke-40 pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi. Nah, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama dari malaikat Jibril. Wahyu pertamanya ialah surah Al-Alaq dan turunnya wahyu tersebut pertanda telah diangkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi di tanah Arab. Nah, seperti itu yang sudah saya jelaskan tentang langkah-langkah kegiatan pembelajaran dari pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh atau daring. Seperti itu. Nah, selanjutnya penilaian sikap. Yang pertama yang perlu dinilai yaitu penilaian diri. Nah, dari penilaian diri ini sendiri, dari indikator sikap dan juga skor. Skor ini sama halnya dengan keterangan di bawah yang bertanda 1, 2, 3, 4 yang terdapat dalam skor itu 1 tidak pernah, 2 kadang-kadang, 3 sering, 4 selalu. Nah, dalam indikator sikap saya memilih memahami bahwa kemajuan peradaban Islam di dunia menampilkan sebagai bukti Islam adalah rahmatan lil alamin. Yang kedua, mengingat bahwa kemajuan peradaban Islam di dunia menggarisbawahi sebagai bukti Islam menyatakan adalah rahmatan lil alamin, menciptakan rasa cinta terhadap agama dan nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil alamin, membangun dan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dengan menunjukkan rahmatan lil alamin sebagai pemicu kemajuan peradaban Islam pada masa mendatang. Nah, itulah indikator sikap yang digunakan oleh saya kepada siswa tersebut. Nah, dalam skornya itu terdapat 4 semua.
yaitu selalu. Jadi jumlahnya ada 4. Seperti itu. Nah, juga hal ini kita tidak hanya langsung memberikan penilaian terhadap pada sikap siswa tersebut. Jadi kita harus melihat juga dalam buku pedoman yang sudah ditentukan oleh Kemendikbud. Jadi tahu cara penilaian sikap dari siswa tersebut itu bagaimana. Selanjutnya observasi. Nah, dari observasi ini sendiri, dari beberapa nama yang ada 4 ini, dari Abdul Fahmi Putra, Satria Winoto, Bangkit Kuncoro, Kobar Bumi Merah. Nah, aspek yang diamati oleh saya yaitu sering. Ada selalu, ada sering, dan juga sering. Seperti itu. Seperti halnya yang sudah yang ada keterangan di atas. 1, 2, 3, 4 seperti itu. Nah, jumlahnya semua itu terdapat 12. Nah, keterangannya dari beberapa siswa telah mampu menerapkan pemahaman dan penerapan. Nah, seperti itu. Guru itu harus teliti dan juga mendidik dengan baik agar siswa itu dapat berkembang dan bermanfaat bagi orang lain juga, dan ilmunya juga menjadi bermanfaat dan juga bisa dikembangkan di masyarakat. Seperti itu. Nah, selanjutnya penilaian pengetahuan. Dari penilaian pengetahuan ini sendiri yaitu tes tulis. Yang pertama, jelaskan kemajuan peradaban Islam dalam ruang lingkup rahmatan lil alamin. Poinnya 20. Kedua, bagaimana kemajuan peradaban Islam di dunia yang menggarisbawahi bukti Islam yang rahmatan lil alamin. Poinnya 20. Yang ketiga, bagaimana cara menciptakan rasa cinta terhadap agama dan nilai-nilai keislaman. Poinnya 20. Yang keempat, bagaimana membangun dan menjunjung nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Poinnya 20. Yang kelima, jelaskan secara rinci tentang faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Poinnya 20. Seperti itu. Untuk menentukan penilaian pengetahuan atau tes tulis. Nah, selanjutnya penilaian keterampilan atau unjuk kerja. Nah, inilah rumus ketika kita dalam memberikan nilai-nilai atau predikat. Nilai-nilai predikat. Nah, namanya sudah tercantum seperti barusan. Cuma menambah 1 orang 5, yaitu Ahmad Ainul Yakin. Seperti itu. Nah, inilah keterangannya. Aspek yang dinilai. Yang pertama, tentang kemajuan Islam. Yang kedua, tentang bukti yang menggarisbawahi Islam yang rahmatan lil alamin. Yang ketiga, tentang menciptakan rasa cinta terhadap agama dan nilai-nilai keislaman. Keempat, tentang membangun dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Nah, yang kelima, tentang faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Nah, itulah aspek yang harus dinilai dalam siswa tersebut oleh sang guru. Nah, skor penilaiannya itu ada yang tidak bisa, terbata-bata, lancar, atau sangat lancar. Nah, perolehan nilainya itu nilainya dapat ditambah dikalikan 100, skor max. Nah, kriteria nilainya itu ada 80 sampai 100 baik selalu. Nah, yang B 70 sampai 79 itu baik. C 60 sampai 69 itu cukup. D yaitu 60 kurang 60 kurang. Nah, jika hal ini sudah dilakukan, nah maka ini harus meminta tanda tangan kepala sekolah dan juga tanda tangan oleh guru mata pelajaran tersebut. Seperti itu. Nah, jadi dalam pembuatan ABP ini merupakan hal yang harus dilakukan oleh sang guru untuk mengembangkan intelektual dan sikap-sikap yang sesuai dengan visi misi
dan juga siswa itu dididik dengan baik dan dibimbing dengan baik, dan juga diberikan pengetahuan yang akan membuat siswa itu tersebut menjadi disiplin dan lain sebagainya. Seperti itu. Mungkin dari penjelasan saya kurang tepat atau kurang berkenan, mohon maaf. Hal ini saya juga belajar, dan semoga pelajaran yang saya belajar ini semoga bermanfaat dan juga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.